Shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali berjumpa di channel saya. Saya Iwan dan saya ingin mengucapkan selamat melayani kepada pelayan khusus periode 2022-2026 se-Gereja Masih Injili di Minahasa dimanapun berada. Di video kali ini saya hendak berbagi dengan kita semua tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dengan perikop beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Nah, perikop ini diambil sebagai bacaan Gereja Masih Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan, yaitu di tanggal 9 sampai 15 Januari 2022. Dengan tema mingguan, hormatilah pelayan Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Kami boleh bertemu di media internet, YouTube. Dan saat ini kami hendak belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau mau menguasai hamba-Mu dan juga para pendengar yang ada di seberang monitor pada saat ini. Kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita akan membaca Alkitab. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang menyirik. Dan lagi, seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur dengan di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok, seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan. Tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian, ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang berjalan ini kita akan terus merenungkan tentang bacaan ini ya, 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-17 sampai 25. Ini adalah beberapa nasihat dan petunjuk bagi pelayanan Timotius. Nah, kita tahu bersama bahwa Timotius ini adalah seorang yang muda, di mana kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3, kita bisa mengenal dan juga mengetahui tentang Timotius. Di sana kita bisa melihat bahwa Timotius ini adalah seorang murid yang ibunya adalah seorang Yahudi yang menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dan di sana juga kita bisa melihat bahwa Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan juga di Ikonium. Paulus juga menginginkan dia untuk terus serta di dalam pelayanan daripada Paulus. Nah, kita juga mengetahui bahwa Timotius ini disiapkan oleh Paulus untuk menggantikan dia di dalam pelayanan atau jabatan kerasulan, karena Paulus pada saat dia menuliskan surat kepada Timotius, dia ada di dalam penjara dan dia sudah tua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita di dalam satu pekerjaan ya, melihat seseorang yang sudah bekerja sedemikian lamanya
Dan kemudian ketika kita bertanya, kenapa bisa dia bekerja dan tetap bertahan di sana? Nah, kemungkinan besar dia ada di sana dengan waktu yang cukup lama karena dia berdedikasi, dia tahu pekerjaannya, dia melakukannya dengan baik, dan dia dapat menjadi role model di perusahaan tersebut misalnya, atau di dalam pekerjaan tersebut. Demikian juga kalau kita melihat misalnya di gereja, di jemaat kita masing-masing, ada seorang pelayan khusus yang mungkin terus melayani Tuhan dari masa mudanya sampai masa tuanya. Karena apa? Karena dipandang dengan baik oleh jemaat, oleh saudara-saudara yang ada di jemaat tersebut, dan dia dipercaya. Sehingga kita bisa melihat dari buah yang dihasilkan oleh pelayan tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab ini, dalam perenungan di minggu yang berjalan ini, kita memiliki tema hormatilah pelayan Tuhan. Ini sangat menarik saudara, karena ketika kita mau menghormati seseorang, pastinya ada background, ya. Ada latar belakang kenapa kita menghormati seseorang tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan Alkitab ini Paulus mengajarkan, bahkan lewat suratnya kepada Timotius, agar supaya menghormati para penatua yang di dalam pelayanannya itu benar-benar patut dihormati. Nah, ayat 17 dikatakan, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Nah, pengertian 2 kali lipat di sini, kalau kita membaca di dalam MTPJ yang diberikan ini, dikatakan bahwa pengertian 2 kali lipat adalah mencukupkan kebutuhan mereka secara berkelimpahan dan mendukung dalam pelayanan, terutama bagi mereka yang benar-benar layak untuk itu, yaitu mereka yang diangkat menjadi pemimpin jemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penting juga bagi kita sebagai warga gereja untuk memperhatikan pemimpin-pemimpin kita. Nah, para pelayan khusus, ya. Karena pelayan khusus ini memiliki beban yang tidak mudah. Mereka menerima panggilan itu untuk merelakan kepentingan pribadi mereka dan mengarahkan pandangan mereka untuk melayani orang lain, dalam hal ini anggota jemaat atau yang digembalakannya. Nah, saudara-saudara, seorang penatua atau juga diaken memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Seorang penatua dia harus memberi dirinya di dalam mengatur peribadatan yang ada di kolom misalnya, atau yang ada di Bibra, mengatur jadwal, ya, mengatur jemaat yang mungkin membutuhkan sesuatu, ya, bisa dalam kebutuhan secara fisik, secara sosial, ya, secara mental dan spiritual juga. Nah, sehingga sekali lagi ini tidak mudah. Demikian juga diaken. Diaken memiliki tugas untuk mengatur administrasi di dalam, misalnya di kolom, ya, atau juga di jemaat sebagai bendahara jemaat, memiliki tugas yang spesifik. Belum lagi dia harus menata, melihat, memperhatikan anggota-anggota jemaatnya yang mungkin sakit, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bimbingan, seperti itu. Nah, ini tidak mudah karena dia memiliki keluarga juga, saudara-saudara. Dia juga memiliki pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dia memiliki kehidupannya secara pribadi. Nah, sehingga kita sebagai warga jemaat, marilah kita menghormati mereka, ya. Kita memperhatikan mereka, menopang pelayanan mereka. Di dalam ayatnya yang ke-18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, ini benar sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa mereka yang bekerja, mereka yang melayani dengan sungguh, maka kita sebagai anggota jemaat sekali lagi, mari
kita menopang mereka. Hamba-hamba Tuhan ini memiliki pekerjaan yang tidak mudah, yang sering kali diuji perasaannya. Kalau misalnya ada yang salah, mereka harus menegur, meluruskan, mengembalikan mereka yang sudah berjalan ke jalan yang salah, mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Nah, sehingga kadangkala ketika seorang penatua menegur anggota jemaatnya yang mungkin salah, kadangkala anggota jemaatnya sudah mulai, aduh ini penatua ini, nggak usah dengar pada dia ada sindir pada kita, ya kan, seperti itu. Banyak terjadi, saudara. Nah, kalau bukan cuma terjadi di tempat-tempat tertentu, mungkin ada di sekitar kita. Sehingga memang benar-benar pelayan Tuhan ini yang ada di jemaat harus memiliki mental yang kuat. Nah, tetapi ingat saudara, bukan hanya memiliki mental yang kuat, tetapi dia benar-benar berakar di dalam firman Tuhan. Sehingga ketika apa yang dia sampaikan, teguran yang dia sampaikan itu benar-benar menurut Alkitab. Ayat 20. Mereka yang berbuat dosa, hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Nah, ini bukan semata-mata untuk menakut-nakuti orang lain, saudara-saudara. Tetapi memang betul, memang benar, seorang pelayan Tuhan wajib untuk menegur mereka yang berbuat dosa. Sehingga tidak ada celah bagi orang lain untuk menuduh dia melakukan hal yang sembarangan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari yang namanya dosa. Sehingga sebagai pemimpin maupun sebagai anggota jemaat untuk senantiasa mau repent atau bertobat dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, dan jangan kembali lagi ke kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu. Kita perlu menopang mereka, mendorong mereka, menghormati mereka yang melayani Tuhan dengan sungguh. Paulus mengingatkan Timotius agar supaya melayani jemaat dengan kemurnian hati. Artinya dia mempunyai motivasi yang murni, yaitu memuliakan nama Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Nah, saudara-saudara, penting sekali dalam sebuah pelayanan ketika seorang penatua atau diaken menjalankan tugas tanggung jawabnya, maka dia tidak memihak. Sering terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang memiliki status, memiliki perekonomian, kehidupan sosial yang mungkin lebih di atas kita. Jika Anda seorang pelayan Tuhan, jangan takut untuk menegur dia. Yang paling penting di sini adalah menuruti kehendak Tuhan, melebihi kehendak manusia. Nah, ke belakang itu kalau misalnya ada hal-hal yang lain, efek dari kalau kita menegur mereka. Karena kalau kita menegur mereka berdasarkan Alkitab, berdasarkan ajaran firman Tuhan, maka jangan khawatir, Tuhan pasti akan menjagamu. Mungkin yang terjadi saat ini juga banyak sekali terjadi yang saya lihat di luar sana. Di kehidupan sosial, politiknya mungkin satu jalur, sehingga kadang-kala orang yang berbeda partai politiknya ya diabaikan, saudara. Ini bahaya sekali. Nah, seorang pemimpin tidak boleh memihak ke salah satu partai ataupun kelompok tertentu. Ini sangat berbahaya. Banyak sekali di Alkitab kita lihat bahwa orang yang memihak, ya, itu justru pelayannya itu melempong, justru pelayannya itu tidak berhasil. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan menginginkan bahwa semua orang dilayani, semua orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Semua orang mengetahui bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Sehingga bagi seorang pemimpin, bagi seorang pelayan, maka janganlah memihak kepada siapapun. Tetapi jika kita melakukan tugas panggilan kita, maka Tuhan semesta alam ada di pihak kita. Amin, saudara. Paulus mengatakan pada Timotius agar supaya menjaga kemurnian hatinya. Kita bisa lihat di dalam ayatnya
Yang ke-22, janganlah engkau terburu-buru menumpahkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arti penumpangan tangan di sini adalah, kalau lihat di dalam MTPJ dikatakan seperti ini: memberikan doa berkat bagi orang. Ya, berarti jika misalnya kita mendapati atau mengetahui orang ini berbuat salah, berbuat dosa, jangan cepat-cepat untuk berdoa berkat bagi mereka, tapi kita layani dulu dia. Kita mungkin mengadakan konseling, kita one on one, kita tanyakan, sharing. Nah, ya apa yang dia lakukan ini salah. Nah, kita bandingkan selalu, sekali lagi, selalu dengan standar Allah, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita sebagai pelayan, mungkin yang lagi nonton ini seorang pelayan, maka kita sekali lagi tidak ada celah. Nah, sehingga kita melayani Tuhan, fokus pada Tuhan. Hati kita, diri kita ini murni. Dalam pembacaan kita, Paulus mengingatkan kepada Timotius ayat 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, saudara-saudara, kita juga diajak untuk memperhatikan kehidupan kita, ya. Dalam hal ini dari segi fisik juga perlu diperhatikan. Kadang-kala kita sudah melayani tanpa lihat waktu, misalnya dari pagi sampai malam, ya. Kita sudah semangat sekali melayani, tapi kadang-kala ada yang sudah bilang, so sakima ini dia, so tak lewat makan, waduh kecapean, cek tekanan darah, darah rendah misalnya. Nah, itu hal-hal seperti itu juga patut diperhatikan sebagai seorang pelayan Tuhan, supaya kita benar-benar sehat, kita benar-benar mampu untuk melayani tanpa ada kendala. Nah, bayangkan ya, kalau kita misalnya sakit, ya kan, kalau cuma 1 hari, 2 hari it's okay, but if you got sick like a week, 2 weeks, wow, ya, kalau sakit 1 minggu, 2 minggu, atau dengan bulan, ini akan menghambat pelayanan. Artinya pelayanan akan terus berjalan. Tapi kalau tanpa kehadiran kita sebagai seorang pemimpin, nah itu juga akan mempengaruhi, ya. Nah, untuk itu sekali lagi Paulus memperhatikan Timotius yang pencernaannya sering terganggu. Nah, sehingga Paulus mengatakan tambah sedikit. Kalau kita ya di sini mengenal tentang kalau sedikit itu bagaimana ya? Mungkin 1 gram ya, cukuplah untuk kita minum, ya. Tambahkan sedikit, cap tikus. Nah, bukan berarti ini menjadi ayat favorit dari para pemabuk, ya. Mengatakan mesti tambah sedikit. Nah, karena sedikit itu relatif, ya. Ini sedikit atau begini sedikit. Nah, kembali ke pembacaan kita, saudara-saudara. Penting sekali untuk memperhatikan kesehatan kita, karena kesehatan itu aset kita untuk terus melakukan pelayanan, untuk terus mewartakan Injil, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, pesan bagi kita semua sebagai anggota jemaat, mari sekali lagi kita menghormati para pelayan Tuhan ini yang dipilih dan memberi diri untuk melayani Tuhan. Mari kita support mereka sehingga mereka melakukan pelayanan dengan baik, melakukan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan dan juga bagi jemaat sekalian. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melakukan pelayanan bukan berarti membiarkan mereka bekerja seorang diri saja, tetapi kita harus bekerja bersama-sama. Misalnya di dalam satu program jemaat ada kerja bakti, saudara-saudara. Penatua diaken sudah menyampaikan lewat toah pengeras suara, ya, atau lewat informasi pelayanan setelah ibadah kolom, menyampaikan bahwa minggu depan akan ada kerja bakti. Mari kita sama-sama melakukan ini sebagai wujud kebersamaan kita. Nah, mari kita lakukan, saudara. Itulah salah satu wujud menghormati pelayan Tuhan, saudara. Sehingga bagi para pemimpin, ya, kita juga wajib untuk melayani tanpa pandang bulu. Jangan pilih-pilih, jangan pilih orang, jangan pilih keluarga ini, keluarga itu, tetapi yang ada di dalam tanggung jawab kita layani mereka, sehingga Kristus dimuliakan dalam pelayanan kita, saudara-saudara.
para hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, mari. Ini momentum periode pelayanan yang baru, momentum tahun baru. Bukan cuma di tahun yang baru bulan Januari semangat, tetapi sepanjang tahun, setiap hari harus bersemangat di dalam melayani Tuhan. Ingat, setiap warga jemaat memiliki hak untuk dilayani oleh para pelayan Tuhan. Merenungkan, saling menghormati, dan juga melakukannya, itu akan berdampak di dalam kehidupan jemaat, kehidupan bergereja. Karena dengan menghormati, kita sebetulnya akan menyisihkan, mengesampingkan itu berprasangka buruk, iri hati, ya, tidak bersahabat, ya, tidak mau tolong menolong. Dan dengan menghormati, sebetulnya kita akan berjalan bersama-sama mencapai tujuan. Bahkan kita akan saling menegur satu dengan yang lain. Menegur dengan kasih, saudara, ya. Jangan sampai kita menegur sering marah-marah. Sering daging, orang bilang. Jangan, tapi dengan kasih sekali lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita diajak oleh firman Tuhan pada saat ini untuk senantiasa mau berbuat baik, melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, agar supaya sekali lagi Kristus dimuliakan, warga gereja, anggota jemaat merasa diberkati, dan itu akan berdampak di dalam pelayanan kita, saudara-saudara. Gereja terberkati lewat anggota jemaat, sehingga ketika orang melihat, wow, coba lihat mereka di sana, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di era yang semakin digital pada saat ini, setiap aspek kehidupan kita tidak lepas dari digital. Bahkan saat ini kita bisa mengetahui berapa langkah kita bisa mengetahui detak jantung kita, apakah sehat atau perlu ke dokter untuk memeriksakannya lewat aplikasi yang ada. Bahkan kita bisa mencari khotbah-khotbah, renungan-renungan lewat sentuhan jari kita, saudara-saudara. Semua serba digital. Sehingga bagi kita semua yang mungkin belum terlalu dapat mengaplikasikannya, mari kita ajak anak-anak kita, ya, orang-orang muda kita, sehingga kita libatkan mereka di dalam pelayanan. Sehingga pelayanan ini bukan saja secara offline, tetapi bisa ditangkap, bisa dilihat secara global. Manfaatkan itu sehingga dalam pelayanan kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, semoga perenungan di kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita diingatkan untuk saling menghormati, but even more respect the elders, menghormati para pelayan Tuhan, ya, karena mereka diurapi oleh Tuhan. Terima kasih sudah menonton video singkat ini, renungan MTPJ di minggu yang berjalan ini. Jika saudara-saudara suka video seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Nah, saya memposting setiap minggu renungan-renungan MTPJ dan juga coaching bagi generasi muda, bagi remaja, bagi pembina remaja, sehingga potensi dari anak-anak muda ini benar-benar meningkat dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi.